Halo, selamat datang di Bedah Tuntas kita hari ini. Seneng banget nih Anda bisa meluangkan waktu sejenak buat dengerin obrolan kita. Ya, halo-halo semuanya. Nah, misi obrolan kita kali ini, kita mau membedah sebuah catatan strategi dari seorang digital marketer properti, namanya Daeng Masiga. Fokus bahasanya ini spesifik banget sebenarnya. Betul, spesifik ngebahas gimana sih cara mendongkrak penjualan rumah, khususnya di tengah bulan suci Ramadan. Tapi jujur aja nih, default dari bulan Ramadan itu kan bulan ibadah ya. Ya, bulan puasa, orang lagi fokus ke ibadah. Terus gimana caranya Anda jualan aset yang nilainya sampai ratusan juta tanpa kelihatan ya murni kapitalistik gitu, dan malah ngerusak suasana suci itu sendiri? Em, Kalau ditarik ke esensinya ya, bekerja dan berjualan itu sebenarnya bisa bernilai ibadah juga, asal niatnya benar. Setuju, setuju? Jadi solusinya itu bukan berarti Anda harus stop berbisnis full sebulan penuh. Nggak gitu. Kuncinya ada di cara Anda menyelaraskan produktivitas jualan Anda dengan psikologis pasar yang lagi berubah. Ngomongin soal psikologis pasar nih, aturan pertama yang ditekankan di catatan ini tuh soal empati. Nah, ini krusial banget. Intinya jangan sampai pendekatan promosi kita malah terkesan ngerendahin esensi puasa cuma demi ngeruk untung. Karena audiens Anda di bulan itu ibaratnya lagi masuk ke mode isi ulang rohani. Oh, isi ulang rohani ya istilahnya. Iya, jadi pendekatan promosi dan komunikasi yang dipakai itu harus suportif, harus satu frekuensi. Nggak bisa sembarangan hajar jualan ya. Jelas nggak bisa. Kalau Anda nekat pakai taktik hard selling yang terlalu agresif, pesan Anda otomatis ditolak. Pasar bakal ngelihat promosi Anda tuh cuma sebagai distraksi dari fokus ibadah mereka aja. Eksekusi paling nyata dari empati ini tuh kelihatan banget di strategi pemanfaatan THR. Wah ya, THR ini selalu jadi dilema tahunan kan? Bener banget, biasanya kan orang pusing tuh ngatur THR. Ini mau dipakai buat bayar DP rumah kah, pergi umroh, atau belanja persiapan lebaran. Gimana cara kita sebagai penjual nyikapin kebingungan calon pembeli ini? Strateginya itu ride the wave atau menunggangi ombak. Maksudnya kita gabungin aja gitu. Tepat. Jangan paksa mereka milih antara DP rumah dan prioritas lainnya. Buat aja promo kayak beli rumah free umroh atau beli rumah dapat voucher belanja lebaran. Cerdas banget sih ini. Prinsip utamanya, jangan pernah ngelawan prioritas audiens Anda. Berdamai aja sama situasi tersebut, terus posisikan produk properti Anda ini sebagai pelengkap dari prioritas utama mereka. Jadi kita nggak ngebatalin rencana mereka, tapi justru ngasih nilai tambah ya. Kita nggak jadi musuh dari rencana lebaran mereka. Betul, kita malah jadi solusi. Tapi ada satu konsep lagi nih yang jujur bikin saya penasaran banget dari catatan ini. Namanya kreativitas ekstrim. Oh, yang soal survei itu ya? Iya, kalau dipikir-pikir, jualan properti itu kan pasti butuh survei lokasi. Sementara fisik orang yang lagi berpuasa di siang hari pasti terbatas banget. Disinilah letak gilanya strategi ini menurut saya. Solusinya itu, dia bikin program survei malam. Survei malam hari. Iya, jangan paksa mereka datang panas-panasan siang bolong. Buka aja jadwal survei lokasi setelah sholat tarawih sampai dini hari. Wah, unik banget pendekatannya. Tentu dengan penyesuaian ya. Siapin penerangan yang maksimal, terus sediain cemilan dan air minum buat santai sehabis ibadah. Atau bahkan yang ekstrim, dekorasi rumah, contohnya dikasih nuansa padang pasir sekalian. Ini sih bukan lagi think out of the box ya, tapi udah think without the box. Strategi ini pas banget, karena langsung beradaptasi sama ritme harian dan energi orang yang lagi puasa. Bayangin aja Anda datang survei rumah jam 11 malam, terus makan cemilan di ruang tamu bernuansa Timur Tengah. Sebuah experience psikologis yang beda banget. Dan kalau Anda bisa benar-benar nikmatin seluruh proses adaptasi unik ini, mulai dari ngebaca empati pasar sampai ngeksekusi ide liar kayak survei tengah malam tadi, Anda tuh sebenarnya udah naik level. Udah bukan sekedar pebisnis biasa ya. Betul, Anda telah berevolusi jadi seorang seniman properti. Seniman properti, sebutan yang sangat pas. Jadi untuk Anda yang lagi dengerin nih, benang merah yang bisa dibawa pulang hari ini adalah memasarkan produk di momen khusus, itu bukan tentang maksa jualan biar laku keras. Melainkan tentang seberapa kreatif dan empatik Anda beradaptasi terhadap rutinitas baru audiens Anda. Membaca situasi dan prioritas mereka yang bergeser, itu kemampuan yang sangat krusial ya. Nah, sebelum Anda kembali beraktivitas, ada satu pertanyaan provokatif nih untuk direnungkan. Apa tuh?
Kalau rutinitas malam Ramadan aja bisa mengubah total cara industri raksasa kayak properti beroperasi secara kreatif, pergeseran budaya musiman besar apalagi di industri Anda sendiri yang selama ini Anda abaikan cuma karena Anda terlalu kaku terjebak dalam rutinitas kerja normal. Menarik untuk dipikirkan. Banget, sampai jumpa di bedah tuntas berikutnya.